Olehnya gak percaya macam-macam alasane macam-macam. Ya. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Gus, saya Juyanto dari Kota Blitar. Pertama, mohon penjelasan terkait sholat makna ketemu kaulo sama Tuhannya. Yang kedua, sholat makna melaksanakan perintahnya Allah kepada kaulonya, padahal kaulo tidak bisa apa-apa. Lantas yang perintah dan yang melaksanakan, mohon penjelasan. Yang kedua Gus, terkait dengan uwat siratal mustaqim, orang Jawa mengatakan muwat ugalagil, dan banyak pemahaman nguwatnya itu besok setelah, kalau ingin selamat nguwat dengan naik kendaraan korban. Yang ketiga Gus, terkait dengan alam akhirat, itu sebetulnya besok atau sekarang. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Di dalam Islam itu ada perintah sholat. Tatkala kita bicara syariat, berarti yang dimaksud adalah jasmani. Jasmani kita diperintahkan wajib sholat 5 waktu, dan itu tidak akan pernah menjadi pertemuan si hamba kepada Gusti tatkala belum paham tentang masalah sholat secara ruhaniyah. Yang sholat secara ruhaniyah itu adalah pertemuan terhadap Tuhannya. Kalau secara jasmaniyah diawali takbir, dipungkasi salam. Tinggal kita itu apakah berhakikat syariatnya ataukah tidak. Jikalau syariatnya tidak berhakikat, sampak ndasmu gundul seperti ndas nisormu, gak iso kau bertemu Tuhanmu. Iya, gak bisa. Karena di dalam Al-Quran itu kalau bicara sholat tidak memakai kalimat fa'ala, mesti kalimat koma. Artinya apa? Kalau fa'ala itu hanya melaksanakan secara fisik. Kalau koma itu adalah keadaan ruhaniyah. Artinya di dalam sholat itu wajib, bertemu Tuhannya itu wajib. Lah untuk bisa bertemu Tuhannya, pedoman itu ditolak oleh orang-orang yang masih melakukan secara fisik saja. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang hanya melakukan secara fisik itu tidak akan pernah bertemu Tuhan, malah bertemu selain Tuhan. Iya, lawang enak-enak sholat kok yo kelingan si A, si B, si C, itu sudah biasa karena fa'ala.
Tapi kalau memakai koma berarti ruhania, keadaan. Artinya apa? Gini Pak, inilah yang ditanyakan tadi, maksud daripada sholat bertemu Tuhannya. Inilah Bapak Ibu, kita yang sudah ditarik Allah di dalam wilayah hakikat makrifat itu di sini. Otomatis Anda akan dikenalkan Allah terhadap zikir. Yang zikir memakai makna eling, sadar apa yang muncul dan timbul dalam dirinya itu bukan dirinya yang berperan, tetapi Allahnya yang berperan. Ini sebagai proses. Lah, ini baru dikatakan nanti Anda akan bertemu Tuhannya waktu sholat. Orang Jawa dulu mengatakan sholat daim 24 jam. Pertemuan antara ruh dengan Allah. Koma. Tapi nek fa'ala ndak. Dikawiti takbir, dibungkasi salam. Beres sudah. Yes. Yang ketiga tentang siratal mustaqim. Sirat iku wat iku dalan. Semua aktivitas-aktivitas yang dihadapkan Allah pada dirimu itu sirat. Itu jalan. Tergantung jalan itu Anda gunakan bepergian bertemu siapa. Bertemu Allah atau enggak. Kalau bertemu Allah berarti yaiku sing diwastani mustaqim. Tapi sulit bagi ahli hijab, gak bisa. Tapi mudah bagi ahli suhud. Oleh karena umat banyak yang tidak mengerti Al-Quranul Qadim, inilah Bapak Ibu akhirnya meyakini siratul mustaqim besok kalau sudah dino kiamat. Padahal sekarang sudah terjadi. Surat Maryam 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Yang disebut siratul mustaqim adalah fa'buduh. Piye to fa'buduh itu? Gini. Fa'buduh. Madhepa sira hu ing kosong. Ngene iki ya wis isaroh sebetulnya itu. Wis tanda. Kok ya kosong ya? Maksudnya apa? Berhubung kita enggak mengenal, tidak pernah membuka Al-Quranul Qadim, ya ora mudeng, enggak paham. Fa'buduh nyembah sira hu ing Allah. Piye to nyembah itu? Dikatakan nyembah dengan benar manakala yang menyembah harus dan wajib bertemu yang disembah. Artinya kosong manakala selain Allah sudah tidak ada di dalam hatimu, baru Anda akan dikatakan siratal mustaqim, bertemu Tuhan. Berat memang. Sampai dikatakan laksana rambut dibelah menjadi, nggak bisa, akal nggak bisa Pak. Artinya apa? Kau bertemu Allah baik di dalam sholat, lebih-lebih di luar sholat nggak iso, saking sulite. Rambut siji dibelah dari 7 kok. Padahal ya secara syariat saya katakan besok itu ya besok itu yang dikatakan dalam Al-Quran secara syar'i siratal mustaqim itu sampai ngerti tol Mojokerto ya. Kurang ngombo. Lapangan Stadion Jakarta kurang ngombo. Masih kui numpak jaran, numpak apa? Sapi, numpak unta, numpak apa? Apa maneh melaku jenengan? Nek jenengan wuto, gak iso tutuk nggon. Gak bisa.
Sapi kok mlakune ngawur. Ngapunten ya. Nek sing pengendaline iku wuta. Gak iso totok ngon belok maneh muter maneh, balik maneh. Kono lho. Gak iso kaum bicara ayo maju sana wong meripatmu wuta. Apalagi yang gak mempunyai tumpahan melaku dewi. Wis melaku rono. Bukan perkara ini cowilit Pak, enggak. Jembar berhubung kita buta. Sampean gak percaya ya. Wis ngene engko. Ayo totoan. Gak usah mulih ngelumpuk kono. Situk-situk merem melaku tutup masjid. Merem. Aku yakin nyelentung. Wis gak kadek gak nyelentung ngamean. Gak iso tutup nggon. Mangkana fi hatihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Sing sapa wonge tatkala di dunia mata hatinya itu buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Makanya nggak bisa nguwat Pak. Ket nguwat kecemplung, ket nguwat kecemplung. Lah iki sing kurban iku numpak jaran dipertanyakan. Nek sing numpaki wuta jarane nyelendung ya gak roh. Gitu ya. Nyelendung gak tutuk-tutuk rono muter maneh balik maneh. Balik maneh. Nek sampean gak wuta roh dalane ngarep, nek mau kembali didorong rono. Sing penak iku lendok. Langsung untal. Nah, iya. Bapak Ibu, jadi siratal mustaqim itu sirat ikut jalan semua aktivitas apapun. Dikatakan mustaqim kalau Anda bertemu Allah di situ. Bisa bertemu Allah Anda manakala memegang kunci sirul asrar. Iman selain Allah akan geser. Sebab innahu bikulli syai'im muhit. Segala sesuatu dilimputi Allah. Berhubung Anda itu menghadapnya Allah, oleh karena Anda menghadap hati sudah tidak buta, maka bisa bertemu. Itulah hakikat siratal. Gak usah ngenteni sekarang belajar melaku dilewati. Abot-abot angel ya apa kawitan awal kawitan itu memang kita susah. Tapi kalau terus lama kelamaan Anda mengasah sirul asror, maka perkara yang sulit akan menjadi mudah. Begitulah Pak. Akhirnya iki sebagai tanda di akhirat pun Anda akan menjadi mudah buat sing sampean liwati. Bon. Yang terakhir akhirat apakah terjadi besok ataukah sekarang? Sekarang Bos. Secara hakikat sudah akhirat. Siapa yang berhak dan diizini oleh Allah masuk dalam akhirat? Di dalam surah An-Nur ayat 35. Ini hanya hamba yang dikehendaki yang bisa masuk. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Allah akan meletakkan cahaya makrifat di dalam hati seseorang dikarenakan dia sudah memegang kunci zikir dan bertemu Allah, maka disitulah hamba yang dikehendaki. Otomatis prosesnya hamba adalah yastami'unal qaula, bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Akhirnya dia berhak untuk menyandang dan membawa kunci untuk bertemu Allah, yaitu zikir tersebut. Akhirnya Allah menyalakan lampune ati, yaitu nur makrifat. Ketika saat itu nur makrifat itu menyala, maka kegelapan saat itu akan hilang. Berarti sirik-sirik dalam hati jenengan, sekalipun ikut syirik khafi lebih-lebih, ini akan hilang. Barulah bisa diterima Allah untuk bertemu. Nah itulah akhirat. Berarti gambaran ini ketika jenengan aktivitas apapun lepas
rusak keakuan dirimu, muncul keakuan Allah, itulah akhirat. Wis. Berarti cocok ambek dawuh ning Quran, suk iku ning akhirat sadurunge iku ono zaman di mana disebut sebagai yaumis sa'ah, hari kiamat. Tandane hari kiamat dihancurno kabeh dunia. Iku maksude apabila dalam hatimu sudah kehancuran selain Allah, maka itulah namanya hari kiamat. Barulah detik-detik dikatakan Anda akan masuk di dalam tempat atau alam akhirat. Di situ bertemunya Anda terhadap Allah. Berarti alam akhirat itu bagi ahli hakikat makrifat, ahli syuhud, sudah terjadi di dunia. Tapi belum terjadi pada saudara-saudara kita yang masih ada di ahli hijab. Nggak bisa ngentenono suai. Wis ya, ngentenono su. Nah aku wis ora usah ngenteni apa ngenteni barang sing besok. Saiki ning ngarepe ya wis ketemu, lha apa ngenteni su. Nek saikate Rasul ya sabab hei arek nom nek kuwi wis kuwasa rabindang rabi, lapo ngenteni tawek. Lha iya. Iku Rasulullah menyindir arek-arek nom sing wis kuwasa, wis ndang. Kalau kau tidak sanggup, kau iku nikah, berpuasalah. Maksudnya apa? Ngindari hawa nafsu. Karepe ngono. Kuwi nek wis ning donya iki, ya ta, wis sanggup untuk bertemu Allah, ketemu. Lah apa ngenteni esuk? Gak kira engko terjadi kuwi ketemu Gusti Allah. Malah ketemu bogeme Gusti Allah kowe enggak. Oke. Ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepingin tangles Gus bil Gus hadza zaman kali Imam Mahdi nomor 3 nih Kamil Mukamil nggih kapunten sing kathah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 tahun 1 abad ya. Itu Allah akan memunculkan 3 perkara sing sampean takok nih wau secara dohiriyah, termasuk Kamil Mukamil, Imam Mahdi, Ghos tadi itu 100 tahun Allah memunculkan itu, maksudnya untuk menegakkan kebenaran. Sing dimaksud kebenaran di sini di mata Allah, tidak di mata manusia, di mata Allah. Wis. Kalau secara hakikat 3 hal tadi Pak Bu, hati yang sudah terbebaskan dari syirik khafi, itulah Al-Ghos, itulah Imam Mahdi. Apa situ Imam? Itulah Kamil Mukamil di situ. Hati yang sudah bebas dari syirik khafi, itulah beliau. Wis. Iki cara hakikate. Kalau cara syariate 100 tahun 1 abad Allah akan memunculkan karakter golongan seperti ini yang maksud dan tujuannya adalah untuk meluruskan mereka-mereka yang imannya melenceng. Contoh loh ya, ojo tersinggung. Yang tersinggung nggih
secara manusiawiahnya saya mohon maaf. Cuman saya luruskan. Di tengah-tengah ahli hijab mempunyai satu keyakinan bahwasanya Muhammad Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Entah siapa ini yang menggeberkan, menggaungkan seperti itu. Padahal Muhammad itu juga makhluk. Dan ini pun tertuang di dalam Al-Quran surat Az-Zumar 44. Kul iki Allah memaksa Muhammad untuk berkata, katakan Muhammad tentang syafaat, milikmu apa milik aku? Lillahi asy-syafa'atu jami'an, lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'ah, syafaat jami'an kelawan semuanya itu syafaat milik Allah. Itu Rasulullah disuruh untuk menyampaikan, dan Rasulullah pun menyampaikan pada saat itu. Entah siapa yang menggaungkan syafaat itu milik Rasulullah. Nah, inilah akhirnya saya luruskan. Urusan Anda terima gak terima terserah. Terserah. Yang kami buat hujah adalah Al-Quran. Apakah tidak tahu maksud daripada asy-syafa'ah di dalam surat Az-Zumar ayat 44? Kurang kuat. Oke, tak tambahin lagi Al-Qasas 56 terkait masalah hidayah. Innaka lah ini gak main-main, kalimah diawali dengan innaka. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tidak akan pernah bisa membimbing, memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang terdekatmu, apalagi yang jauh, nggak bisa. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Berarti itu artinya kita manusia nggak boleh ngaku-ngaku. Paham? Rasulullah gak ngaku-ngaku kok malah umate ono sing kocluk ngakokno. Loh iki le. Ada indikasi apa ya? Hah? Ada indikasi apa? Ada maksud apa yang terselubung sehingga berani mengatakan sesuatu yang bukan tempatnya, dikatakan yang bukan tempatnya. Aku kadang-kadang ini ki rada ngeluh yo aneh. Makanya wajib ku sampaikan kebenaran ini. Urusan diterima gak terima monggo. Biasanya ini sing gak terima iku duriyai biasa ya, yang merasa gitu duriyai akhirnya apa? Wong niati pingin dipuja, niati pingin diwahno, wis ketok tidak bertauhid. Wong Rasulullah sendiri ndak seperti itu, gak pantes. Duriyai ngomong ngono iki gak pantes, pol gak pantes sih, gak pantes. Samarku epok-epok ngaku-ngaku duriya cek dimulyakno uripe penak. Ngoten. Ngalor ngidul salaman dihambung. Wis akhirnya neraka-neraka wong nek gak nganut aku neraka. Waduh. Mbak ono makalah. Kuwi ngaji ning habaib kucluk siji luwih apik katimbang kiai ulama sing alim pira jumlahe gunung.
Ya kuwi tambah kucluk pindho kuwi mang. Iya. Sebetulnya saya tidak mau ke ranah situ. Tetapi berhubung keadaan situasi seperti ini, umat manusia khususnya umat Islam dibikin bingung, tak luruskan. Wong Rasulullah sendiri aja yang dipaksa Allah, disuruh Allah mengatakan seperti itu, kok sing ngaku-ngaku duriyah iku kok wani-wani nyempal teko Quran. Mungkin banyak kiasan, kepinteran disitulah, kealiman disitulah yang menjadi jeratan hati. Nanti yakin suatu saat nek wis ngunduri tuwek, muga-muga nang sadar lah ngono ah. Nek gak sadar ya sembuh rek ngoten lah. Jadi 100 tahun 1 abad Allah akan memunculkan figur seperti itu, yang tujuannya untuk meluruskan kebenaran iman pada Allah itu bagaimana, kebenaran yang sejati bagaimana. Oleh karena banyak di antara mereka yang hanya duduk di ahli hijab, maka kalau tidak makolaku gak bener. Wis nek koyok ngunu, mohon maaf, dajjal iku dajjal metu. Tahu dajjal? Ya iku dajjal. Nggih, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, ini tentang pengharapan. Ketika si Salik ini dalam perjalanannya menuju suluk, ternyata di tengah perjalanan si Salik ini sudah diambil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia bertemu dengan Allah. Bagaimanakah kondisi ruh si Salik yang masih dalam perjalanannya ini diambil oleh Allah di alam setelah alam kehidupan ini? Dan pertanyaan selanjutnya, ketika si Salik ini kan punya orang tua leluhur, bisakah amaliyah si Salik ini bisa menjadi penolong bagi para leluhurnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Gus. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dirasake, ayo dirasakno dewi-dewi ya ning ati. Saat tatkala kita belum mengikuti ajaran Rasulullah di jalur tauhid, adakah keinginan dalam hati kita untuk bertemu Allah? Enggak ada. Ini hukum umum siapapun kita. Karena berpedoman kalau bertemu Allah mati. Satu sisi kita enggak ingin mati. Bertemu Allah itu terjadi setelah kematian. Ini pedomannya kita itu ketika saat ada di golongan ahli hijab seperti itu Bapak Bu. Sehingga mohon maaf, waktu ngibadah sholat aja nggak ingin ketemu Allah. Nggak ada di dalam hati kita terbesit untuk bertemu Allah, tidak ada. Padahal sudah dikatakan mulai sebelum kita membaca Fatihah, 2 kali kita diingatkan. Pertama, lillahi ta'ala. Bahasa sholat harus karena Allah. Berdirinya karena Allah, rukuknya karena Allah. Hatiku eling yen agawi ini agawinya Allah. Enggak ada di situ. Justru pengakuan diri kita. Kita itu ingatnya itu kita yang melakukan. Berarti kita tidak ingat pada Allah, nggak sadar kita.
Intinya nggak ada di dalam hati kita untuk bertemu Allah, nggak kepingin. Paling kita ingin ketemu pahalaku, syurgaku, itu. Padahal apapun alasannya kita, surga dan neraka adalah ciptaan Allah, berarti disebut makhluk. Yes, memang itu kelasnya Pak Bu, kelas kita. Lah kelas yang seperti ini sebagai proses kita, harapan untuk naik kok kelas, naik di hakikat. Lah terus disitulah nanti akan diajarkan satu ilmu untuk mentauhidkan, mengahadkan Allah. Otomatis kalau hati sudah yastami'unal qaul, mendengarkan dan memahami, dengan sendirinya akan menumbuhkan dalam hati kita rasa rindu, ingin bertemu. Karena apa? Di situ dijelaskan, teori di situ dijelaskan di ahli syuhud, Allah itu bisa kau temui saat kau ini jasadmu masih ada di dunia. Ada hujah, bukti, ada. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan wa man kana yarju liqa'a rabbih. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam, seluruh umat. Rabbih, karena ayat itu memakai Rabbih, ya, bukan memakai Allah. Rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, kalau kita tarik ke Islam berarti Allah. Kalau ditarik ke agama lain sesuai dengan namanya. Syarat yang saya katakan tadi ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ini miturut bahasa syariat. Mengapa pertemuan Allah itu nanti setelah kematian? Karena memakai fal ya'mal amalan sholihan itu perbuatan yang dilakukan jasmani, bukan rohani. Ahli syuhud rohani. Mana sih perbuatan yang soleh ing mungguh Allah rohani iku? Fa'budu hadza siratum mustaqim tadi. Bertemunya ruh terhadap Allah lewat wasilah zikir. Ini jatuhnya imanmu pada Sang Khalik yang sejati, artinya pada Allah yang laisa kamislihi syai'un. Inilah yang dimaksud bertemu Allah itu. Jatuhnya imanmu sudah tidak lagi terhadap selain Allah. Contoh ini contoh. Depanku iki ada wedang apa iki? Tegan, wis pinter wis gak sak bathoke. Nek sak bathoke aku paham. Engko karene jelas akeh ngene. Jare sing nek pojokan aku ya doyan. Gak masih aku ya gak serakah rek. Gak mungkin tak entekno. Ya bagi-bagi kan. Ketika saya memakai pedoman ahli hijab, pasti aku beriman datangnya rasa seger ini dari degan ini. Padahal degan itu makhluk. Imanku nok di situ. Karena akal bicara, manakala saya tidak meminum degan, gak ada rasa seger. Itu pasti, Pak. Akal bicara, logika. Tapi kita lupa dengan ruhaniyah kita tentang iman pada Allah. Allah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah laisa kamisli syai'un itu tak sebut urip, hidup, iku melimputi terhadap degan itu. Manakala tidak terlimputi Allah di situ, maka yang namanya
degan, nggak akan pernah mendatangkan rasa kita mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad itu bisa memberikan syafaat itu secara akal. Tetapi kita lupa iman dalam hati itu adalah Allah. Bapak Ibu, model ngaji sing koyok ngene iki gak setiap tahun ono, gak setiap tempat itu dibahas. Estu masih aku ya dilungkas bongko. Iya. Engko penerus yo Gusti Allah wis nyiapno dhewe. Ojo kuatir, ya, ojo kuatir. Udah. Apa mang pitakoni lali aku sampean. Hah? Ketika si Salik ini sedang menuju Iya, Suluk, nggih. di tengah perjalanan Nggih. diambil dulu oleh Allah. Ya, oke. Udah. Ilmu sudah, amal sudah, tapi belum bertemu Allah. Bagaimana posisinya ruh nanti? Bagaimana posisinya roh? Itu pertanyaannya. Udah, tak jawab. Proses dari ahli hijab tadi karakternya seperti itu. Tidak ada dalam hati keinginan bertemu. Hanya merekalah calon kekasih Allah. Saya katakan calon kekasih Allah adalah mereka yang sudah yastami'unal qaul, mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, dia terima. Terus sistem untuk bertemu Allah, wasilahnya zikir sirul asr itu sudah dibawa, dijalankan, cuman aja belum bertemu. Bagaimana ini meninggal? Aku yakin mereka yang sudah ilmu amal, dia itu dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, dia ada keinginan bertemu, cuman aja masih belum karena hijabnya terlalu tebal. Siriknya masih belum dituntaskan. Tapi mengapa ini andai kata terus meninggal, bagaimana nasib roh ini? Mungkin jenengan pernah disindir dalam satu makalah atau hadis iku ngene. Ada seseorang yang rawuh terhadap Kanjeng Nabi, itu bertanya, "Ya Rasul, orang ini sudah tobat. Berjalan menuju ke masjid, mau sholat, di tengah jalan itu ditabrak mobil, mati." Di situ ada malaikat dua yang gontok-gontokan. Royokan lho, Pak. Sing ahli adab ngeroyok, sing ahli rahmat ngeroyok. Akhirnya Kanjeng Nabi iku mau ikut campur. Lah apa kuwi repot-repot? Ukuran teko omah kecelakaan pirang meter, terus pas kecelakaan nanggone masjid pirang meter, ngono ae kok bingung kuwi. Basa guyon Pak niku wau. Artinya ngene. Dia sudah ada hati untuk jadi orang baik, bertobat. Lah ngono ya. Iku bahasa syariat. Tetapi bahasa hakikat adalah siapa yang dikatakan taubatan nasuhan itu? Mereka yang tidak akan mengulangi iman syirik pada selain Allah. Siapa? Ya mereka ini yang sudah yastami'unal qaul, kemudian wayattabi'unal ahsan, dia akan mengikuti petunjuk di dalam kepahaman ajaran dinut tauhid, berarti selalu dikongkon kholwat zikir wau, cuman aja belum bertemu. Bagaimana? Saya kulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Wis kuwi ojo kupu, ojo repot
malaikat. Aku dhewe engko sing nuntun. Lah apa kuwi royokan niku? Situ royokan ahli adab, situ royokan. Ingat, manakala Anda ingin berbuat kebaikan tetapi Anda itu tidak jadi melakukan, sudah nilai baik 1. Lah ngoten nggih. Iki cara rumus di dalam hukum syariat. Dan apabila kau ingin melakukan perbuatan yang jelek tapi enggak jadi, berarti kebaikan buat kamu. Lah wong wis ono niat kebaikan belum terlaksana itu sudah ada nilai kebaikan, apalagi ada tindakan. Intinya bagaimana, Pak? Dari pertanyaan ini, inilah yang ku kelompokkan seseorang yang ngerepotno Gusti Allah. Ya, kok iso ngerepotno? Mau budal dhewe tapi njaluk dijemput. Karena apa? Saya mengakui saya tidak bisa sampai ke sana karena kami tidak tahu. Masih banyak penghalang. Itu calon kekasih Allah. Dikatakan kekasih kalau sudah sampai bertemu Allah. Lalu ini belum bertemu, berarti calon. Laksana jenengan iki calon bojo. Kurang rong dina dinikah mati. Ya aja bongkong rek. Mati. Jajal jenengan piye rasane hati? Ya Allah. Wis tah ra penak lah wong kekasih, calon kekasih sampean. Nah, di situ. Bapak Ibu, berarti sing jemput lan sing bimbing Gusti Allah. Bisa dibuktikan? Bisa. Ayo mantiosi. Enggak, memang karena ini mohon maaf, ahli hijab dengan calon kekasih Allah itu beda. Beda banget. Orang yang menjadi golongan yang memungsuhi Allah itu beda banget dengan calon kekasih Allah. Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah, orang yang memungsuhi Allah dan orang-orang yang memusuhi kekasih Allah sebetulnya itu merugikan pada diri sendiri, tambah jauh dari Allah, tambah jauh. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash. Dia enggak merasa kalau merugikan dirinya sendiri. Dengan bentuk dia memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman pada Allah, mereka enggak sadar kalau merugikan dirinya sendiri. Apa ruginya? Tambah jauh dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan wejangan hakikat makrifat. Kita tambah jauh. Otomatis kita akan tambah jauh pada Allah. Tapi dia tidak merasa kalau dia itu merugikan dirinya sendiri. Wis. Kalau yang dijemput iku mau, yang menjemput Allah terhadap diri jenengan, maka jenengan ini harus yakin bahwasanya apa yang jenengan lakoni tentang ilmu amal ini harus lekas mancep ning ati sampean. Ingat, dibuka di dalam surat Al-Ankabut ya. Padahal jenengan di dunia belum ketemu. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang ini tidak Rob, ini langsung Allah. Wa man kana yarju liqa Allah, langsung ini khusus umat Islam. Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan Allah untuk bertemu. Lah, yang ditentukan Allah, Allah berjanji. Sing berjanji itu Allah, bukan Muhammad. Allah berjanji
akan bertemu pada waktu yang sudah ditentukan, entah waktunya di dunia ataukah setelah kehidupan dunia, itu pasti dibuka. Kalau kurang percaya, tapi syaratnya di situ ada kalimat mangkana yarju, barang siapa yang dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Padahal ahli hijab nggak ada. Dulu kita loh Pak ya, nggak ada keinginan bertemu Allah. Karena pedoman kita pertemuan itu kematian. Padahal satu sisi kita tidak mau mati. Iya, kalau bisa 200 tahun. Kasih lagi 100 tahun, wis idat 300, tambahi Gusti, Allahumma tawil umurona, tambahi lagi Gusti, yo sak sehate pisan, dikai sehat terus. Boso, ketika sudah mendekati 300 tahun, ya Allah tambahi 50 diringkas, 50. Tapi yo sing sehat Gusti, ya sing jaluk nafsu lah ngono to Pak, gak mati-mati. Mangkane dua rekomendasi iblis datang Allah sing dituruti, umur dawa gak mati-mati sampai dino kiamat ya. Nomor loro njaluk izin nyesatno Adam dan anak putu wonten itu. Mangkane sampai nek umur endek moh, ya Allah tambah ono bojoku si ayu si nom. Oh iya, njaluk pira? 50 engkas Gusti. 50. Jret wis jangkep 150. Lah kok ana arek wedok maneh rada enom seneng maneh. Ya Allah sik enom maneh kok tambahi 50. Wis ta. Miturut bahasa sifat basariyah moh matek wis titik ana gunung. Moh matek padahal kullu nafsin dha'iqatul. Lah mesti sogeh gak mesti ya. Nek mati mesti. Nyun sewu Bapak. Iku pedoman kita waktu ada di ahli hijab. Tetap. Kemudian beda ketika kita masuk di zona ahli syuhud. Niki ahli syuhud beda. Gus kapan yo matiku iki? Koyok-koyok wis gak mampu aku ngrasakno bojoku ngomel. Lah lapo? Wis baban nikmat ono ae. Justru ngomeli bojomu anakmu cerdas-cerdas. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Ketika saat Anda sudah ditarik Allah di golongan ahli syuhud, apakah calon ataukah sudah kekasih Allah? Mesti ning kuno Anda dalam hati ingin bertemu Allah. Miturut surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa yang di hatinya ada keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Aku berjanji, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dalam bertemu. Lah berarti sing durung ketemu sampai isdet berarti dijemput, iku ngerepotno Gusti Allah. Lah sing wis dadi kekasih bertemu berangkat sendiri, iku gak ngerepotno Gusti Allah. Kula yang ngoten nyun sewu, gak usah dijemput nek ngaji kayak ono Sherlock kae. Engko nek gak dikai Sherlock aku balik gak ketemu. Lah piye Pak? Alamate wis lengkap. Tibake ning Surabaya iku mlebu nang omahe wong. Buntu pisan wis ya apa iki? Wis akhirnya ya minta Sherlock. Jadi lebih suka saya berangkat sendiri, tetapi tolong kiriman mak klik ngono. Klik Sherlock ngoten mawon. Paling tidak besok waktunya sekarang sudah dikirim Sherlock. Jadi bisa saya masukkan status. Jadi konco-konco lain itu nanti juga mengikuti nek datang status iku mang Sherlock pena. Satu sisi memberikan kemudahan terhadap saya, tetapi sebetulnya juga terhadap yang lain. Kari klik, ternyata apa kemarin itu Pak? Wonge gak iso nyerlok. Akhirnya dijemput di Surabaya, dijemput. Bansro sih jemput pisan. Jadi itu yang pertama,
Allah akan menjemput ruhaniyah yang seperti ini. Dasare karena di dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Hujai adalah surat Al-Ankabut ayat 5. Yang nomor 2, ini mempunyai orang tua. Apakah amaliyah itu bisa, orang ini bisa menolong kedua orang tuanya? Nyun sewu, saya terangkan biar enggak salah paham. Memang hadisnya berkata awaladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Mohon maaf, pandangan hakikat bukan anak yang bisa menolong. Walaupun pandangan syariat itu koyok-koyok anak. Syariat memang koyok sing gaekno seger adalah degan. Cara kita memandang dari sisi mana, tapi sisi hakikatnya aslinya itu Allah. Udah, kalau sampai iki kurang bisa terima, oke, kita bicara af'al, penggawean. Ada proyek, mesti dilelang proyek itu, ditenderno. Sing nender wong telu ABC, kena A. Ini tender proyek ini kena A, tendernya 1 miliar. Oke, dimenangkan si A. Si A mesti butuh yang namanya konsultan, pemborong, apa ya, kaya kepala tukang, mandor namanya, tukang kuli dan lain sebagainya. Kalau kita melihat fakta di lapangan, pekerjaannya siapa? Kuli tukang toh? Kuli tukang. Padahal kuli ini durung di omah. Seperti kita melihat pekerjaannya kuli atau tukang. Ini koyok-koyok. Tapi kalau kita tarik asli nih, yang memiliki pekerjaan adalah yang memenangkan tender. Wow, namanya apa? Apa? Si A. Si A ini. Si A. Coba buktinya. Kalau si A ini tidak menyuruh kepala tukang, mandor, tukang kuli bekerja, enggak. Tinggal kita memandang dari mana, gitu aja. Kalau memandang dari syariat, koyok Rasulullah Muhammad yang memberikan syafaat. Tapi aslinya siapa? Allah. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak tahu syafaat itu milik siapa. Titik. Masih toh, walaupun tah Anda itu katanya membaca sholawat 1 hari 1 malam 20.000. Wis, akeh toh 20.000. Sama dengan saya waktu tahun 76 di Beat Abah itu Thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah dikongkon dekir jaleput dekir khofi iku piro 20.000. Ya mak kemeng-kemeng tok Pak, gedek-gedek tok, tapi gak iso usul karena tidak dikasih sirul asornya. Ya seperti itu aslinya. Untuk melepaskan keakuan ini loh tidak ada. Bagaimana akan bisa sampai pada Allah? Itu syarat kedua yang harus kita lakukan. Barangkali ingin bertemu Allah, syarat kedua wala yusyrik. Lah wong aku sik syirik terus Rebitohku iku nanggone Abah. Abah iku bapakku. Iku ya makhluk. Ya gak iso, Pak. Terhalang. Yang katanya lewat aku iki gurumu sing iso nyambungno awakmu nang sampak Rasulullah, Rasulullah sampak Kanjeng nang Gusti Allah. Tak delok ning Quran iku gak ngono iku. Namanya robitoh itu ini wajah tuat, iya gak wajahe pae wajahe Allah. Wis urusan mangkel karepmu. Aku cuman ngelurus notok
ning Quran iku gak ono robito nang makhluk, wis titik. Bisa. Hanya robito menghadirkan wajah itu nang Allah. Ini Nabi Ibrahim. Ketika dia itu robito terhadap bintang keliru, bulan keliru, matahari keliru, ternyata Al-An'am 76 ini wajah tuwaj. Iya. Adik madepi kudu hanifan temenan. Istilah cara sampean iku mong pingin sepeda sampean iku bane gak merotoli ge mlaku ya baute kudu sinset. Apa bahasa Indonesia nih? Baute kudu kuat. Lah nek baute longgar-longgar, Dik, nyun sewu di ge mlaku sak meter merotoli mencolot bane iku. Lah ini kuwatono hanifan, kalau sudah hanifan wama ana minal musyrikin, Anda bukan termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Jadi Bapak, apapun itu bentuknya berat yang kita hadapi, problem di dunia, manakala kau membawa kunci untuk bertemu Allah akan jadi ringan. Karena dalam hatimu akan yakin yang menyelesaikan hanyalah Allah. Jadi bukan anak yang menolong orang tua, tetapi Allah sendiri. Oleh karena anak itu tergolong anak yang soleh, bukan perkarane makhluk bisa menolong makhluk lainnya, bukan. Disitulah ada rahmat Allah, bukan si anak itu. Makanya tanda anak yang soleh itu ketika kirim fatihah, kirim sodakoh, di atas namakan orang tua, mesti hatinya bertajalli. Gak ngakoni awak sing melakukan, tetapi justru ngakokno Allah yang melakukan. Ada lagi. Bona, ya oke, nek ampun. Sik tak kasih waktu yang di luar 3 pertanyaan. 082121295309 bagi jenengan yang di jalur interaktif, kami persilahkan 3 pertanyaan saja. Jam piro? Jam 09.00 wisan ya. Nggih. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Monggo Bapak. Dari Saiful Bus pesan. Iya, yang ditanyakan? Yang saya tanya, gimana caranya itu nyambung. Halo? Iya. Bagaimana apa? Bagaimana caranya agar tetap sambung dengan di setiap dalam 24 jam. Oh gitu. Bagaimana caranya selalu sambung terhadap Allah hidup 24 jam? Iya. Sudah? Yang kedua, Bu. Yang kedua, silakan. Yang kedua, gimana bacaan sahat kita itu dalam melakukan, anggaplah sesuatu, tapi kita itu
Kenapanya purin gitu. Yang nomor 2 kurang jelas Pak, wonten wuk-wuke. Yang kedua, Yang nomor 2, menurut mana menurut kajian kita melakukan kewajiban secara manas-manasan. halo? Halo? Ya. Yang kedua tadi tidak jelas Pak. Yang kedua, mana menurut kajian kita dalam melakukan ibadah secara sunat itu mandi. Mek. Oh ya. Halo? Halo, nggih Pak. Bagaimana melakukan ibadah yang nomor 2 tadi? Bagaimana menurut pemerintah hakikat dalam melakukan syariat itu aras-arasan. Oh, males-malesan. Kholwat males-malesan gitu. Dalam syariat. Males dalam syariat. Ngoten. Iya. Nggih. Nah, makasih Gus ya. Ya, nggih. Waalaikumsalam. Bagaimana kita melaksanakan bertemu Allah 24 jam itu dengan istiqomah? Mungkin ini harus mengikuti petunjuk di dalam surat Al-Insan 25-26. Bukrata wa asila wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili, dan seterusnya. Pagi sampai sore malam pun hati jenengan setiap napas keluar masuk harus berzikir. Harus. Sekalipun jasmania sampean ini melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan urusan dunia. Caranya yang paling mudah zikir sir katut nipisan. Kalau jenengan iki hanya sirul asror bisa mudah, gak usah lewat sir. Sir itu sebagai pemicu aja, kuncinya adalah sirul asror. Itu caranya. Jadi setiap napas gunakanlah hati untuk berzikir. Bahasa zikir itu eling kalau semuanya itu yang melakukan hanyalah Allah, itu bukan kita, bukan makhluk. Satu. Yang nomor 2, mengapa kita bermalas-malasan ketika saat melakukan kholwat terhadap hukum syariat? Karena kita itu sudah tahu Allah bisa kita temui dengan begini, dengan begitu, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Gini Pak, mohon maaf, kita harus koreksi diri dan waspada. Apapun yang dihadapkan Allah, itu kan tadi saya katakan sebagai sirot. Tergantung jadi mustaqim atau menggok-menggok, terserah. Kalau menjadi mustaqim berarti kita itu hanifan, satu titik. Satu titik maksudnya akunya Allah yang kita lakukan, yang terjadi pada diri kita, hati kita, akunya Allah. Jadi harus ditekankan di situ. Itu yang namanya sirot itu akan jadi mustaqim. Nek digabung sirotol mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tidak menggak-menggok, yaitu hati imannya satu titik, yaitu hanya akunya Allah yang berperan apapun bentuknya di hadapan. Kok di situ malas-malasan dengan hukum syariat? Ya gini, koreksi sopo sing gawe males, sopo sing gawe semangat. Kita harus kembali di situ. Kalau kita tidak kembali kepada situ, maka kita akan terjebak dalam bisikan nafsu.
Nafsu itu juga akan membisikkan pada kita untuk berkholwat sing ringan-ringan, sing abot tidak mau. Biasanya gitu. Padahal sudah dikatakan berat Pak, jasmani ini taat hukum syariat itu berat. Ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi jikalau panjenengan iku realisasikan hukum hakikat, berarti jenengan iku ngetrapke zikir sirul asr, maka berat itu akan menjadi ringan. Tapi gini Pak, jadi malas-malasan dikoreksi dalam hati kita. Kita apakah munculnya malas-malas itu karena Allah apa karena nafsu? Kita kembalikan pada diri kita. Kalau kita mengatakan karena Allah, yo sudah fana, lepas, rusak keakuan diri kita, itu yang benar. Oke. Ada lagi, monggo di belakang Bapak siapa tadi? Yang di jalur telepon yang ingin masuk kami persilakan, 2 orang lagi. Bapak Saiful dari Madura tadi ya, suaranya kok tadi ada keputus-putus sedikit. Udah, kalau nggak ada, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa pada malam hari ini yang Allah berikan pada kita pemahaman-pemahaman ilmu. Ingat, ilmu tak akan bermanfaat tatkala itu tidak disertai dengan amal atau laku di dalam kita sehari-hari di dalam zikir sirul asrar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.